Episode 24. Istri dadakan Tuan Muda. Bulan baru saja turun dari angkutan dan membayar ongkosnya. Ia tidak sabar bertemu Fatan, berlari-lari kecil masuk ke halaman rumah sakit hingga tidak sengaja menabrak seorang ibu-ibu di lahan parkir. Ibu itu tak lain adalah Ibu Widya. Dia baru saja mengambil beberapa surat-surat penting terakhir milik Sekar. Itu semua baru dilakukannya sebab ia tidak sanggup kembali ke rumah sakit itu, di mana anaknya pergi dengan cepat. Rumah sakit itu adalah rumah sakit terbesar, memiliki fasilitas lengkap untuk menangani pasien yang mengidap penyakit bagian dalam. Maaf, Bu, maaf. Bulan benar-benar merasa bersalah dan mengatupkan tangannya di depan perempuan yang disibukkan memunguti kertas yang jatuh bertebaran di lantai. Bulan ikut berjongkok dan segera membantu mengambilkan semua kertas itu sampai tidak ada yang tertinggal. Bu, maaf saya tidak sengaja, katanya lagi dengan setelah Bu Widya menatap kertas itu kembali ke dalam sebuah map. Bu Widya mengangguk lalu mengangkat kepalanya. Antara percaya dan tidak, ia melihat wajah Sekar di depannya. Sekar, anakku. Tanpa menunggu jawaban, Bu Widya segera memeluk Bulan. Ibu sangat merindukanmu, nak. Mengapa kamu pergi secepat itu? Bu Widya mengira jika yang dipeluknya hanyalah sebuah ilusi, sebab ia terlalu kangen dengan mendiang Sekar. Bulan tidak ingin ada kesalahpahaman pun memberitahu, Ibu, saya bukan Sekar. Hah? Bu Widya mengurai pelukan lalu memegangi pipi Bulan. Kak, kamu manusia? Tanya Bu Widya syok. Iya, Bu, saya Bulan, jawab gadis tersebut. Tunggu dulu, jadi ibu ini adalah orang tua Sekar? Tebak Bulan kemudian. Siapa kamu ini? Kenapa wajahmu sangat mirip dengan putriku? Tanya Bu Widya, masih dibuat bingung akan sosok Bulan. Saya tidak tahu, Bu. Semua orang mengatakan hal yang sama, jawab Bulan. Nah, boleh kita bicara? Mungkin dengan melihatmu, rindu ibu bisa berkurang. Balas Bu Widya. Baik, Bu. Keduanya menuju ke sebuah kantin yang terletak jauh dari tempat mereka berada. Ini foto Sekar. Bu Widya mengeluarkan sebuah kertas berukuran 10 kali 15 dari dalam paperback ke atas meja. Bulan mengamati wajah foto itu dengan seksama. Tidak salah lagi, mereka memang berwajah sama. Jika disandingkan pasti keduanya memang memiliki gurat serupa. Bu, karena ibu orang tua Sekar, aku harus memberitahukan ini pada ibu. Bulan memutuskan bercerita. Soal apa, nak? Soal angkasa, jawab Bulan. Tapi, Bu, sungguh itu semua kulakukan karena aku terpaksa. Bulan tidak ingin Bu Widya menganggap buruk dirinya. Maksudnya, aku bekerja pada Pak Dewo, berpura-pura menjadi Sekar, jawab Bulan jujur. Bu Widya tercengang. Jadi kalian, kami bertemu di sebuah kafe. Bulan menceritakan asal mula pertemuan mereka hingga akhirnya semua itu terjadi begitu saja. Jadi sekarang kau tinggal di sana? Tanya Bu Widya lagi. Bulan mengangguk. Tapi sungguh Bu, aku tidak bermaksud menggantikan posisi Sekar. Karena kata Pak Dewo, angkasa depresi berat dan menghancurkan semua yang ada. Bahkan akan melukai orang yang mengatakan kalau Sekar sudah meninggal. Aku sudah melihatnya sendiri ketika temannya memberitahu angkasa kalau Sekar sudah tidak ada dan bersamanya sekarang orang lain. Tidak sadar, Bulan meneteskan air matanya. Maaf, Bu, tolong jangan marah dan memberitahu angkasa sekarang. Sebab aku butuh uang untuk pengobatan kanker usus besar di perut Fatan adikku. Ujar Bulan lagi, tak sanggup menahan gejolak perih di hatinya.
Ibu mengerti, nak. Tapi, kamu tahu kan posisi Sekar di samping angkasa? Bu Widya berpikir sama. Aku tahu, Bu. Besar risikonya menjadi seorang istri pura-pura, nak. Atau kau sudah menyerahkan hidupmu? Bu Widya mengungkapkan ketakutannya. Tidak, Bu. Untuk sekarang bulan masih suci. Jawab Bulan disertai senyuman manisnya. Syukurlah. Bu Widya mengusap dada. Ibu yakin kamu punya alasan untuk itu. Tapi tetap saja itu tidak akan lama, nak. Bulan juga tahu, Bu. Entahlah, Bulan sedang memikirkannya. Bu, apa Bulan boleh tahu sesuatu? Soal apa? Kebiasaan Sekar saat angkasa bekerja. Mungkin ibu mengetahuinya. Aku ingin membahagiakan hati pria itu, Bu, kata Bulan. Sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, nak. Bu Widya pun memberitahukan apa yang sering dilihatnya ketika Sekar bersiap menemui calon suaminya. Hanya itu, Sekar tidak tahu apa itu malu, nak. Setiap bertemu angkasa, ia sangat manja dan egois, namun anehnya angkasa menyukai itu. Jelas Bu Widya. Bulan sangat terobsesi mengetahui lebih lanjut wujud seorang Sekar. Makasih, Bu, karena tidak keberatan akan hal ini. Tidak, ibu juga kasihan sama angkasa. Dia berhak sembuh dan berbahagia, nak. Seharusnya mereka masih merasakan manisnya pernikahan sebagai pengantin baru, tapi malah berubah menjadi air mata, luka, dan kesedihan. Jadi wajar jika kini angkasa sangat menderita. Bantulah dia, nak. Bantu dia untuk berlapang dada menerima kepergian Sekar. Kedua perempuan itu kembali berpelukan. Bu Widya sangat beruntung bisa melihat wajah anaknya di dalam diri Bulan. Siang nanti, angkasa berencana mengajak aku ke rumah ibu, kata Bulan lagi. Dia bilang mau mengundang ibu ke pesta ulang tahun Sekar. Datanglah, ibu akan menunggumu sebagai Sekar, nak. Jawab Bu Widya senang. Makasih, Bu. Ternyata ibu Sekar begitu baik. Seharusnya Sekar adalah orang yang paling bahagia di dunia. Punya ibu berhati malaikat dan punya suami berhati emas, ditambah mertua yang luar biasa sayangnya. Ungkap Bulan lagi, mengeluarkan segala yang bersarang di hatinya. Kamu benar, nak. Tapi nyatanya semua tidak sesuai keinginan. Ia sangat menderita. Sejak kecil ditinggal ayahnya. Dan saat mulai menginjak 20 tahun anak itu sakit keras. Ia bahagia setelah bertemu pemuda baik seperti angkasa yang menyayanginya tanpa batas. Keduanya menyembunyikan perasaan masing-masing. Tidak ada yang tahu seperti apa dulunya mereka menjalani hidup yang rumit dan penuh tangisan. Oh iya, di mana adikmu dirawat? Ibu ingin bertemu sebentar saja. Soalnya ibu buru-buru, pinta Bu Widya. Keduanya segera ke kamar Fatan dan melihat seorang suster menyisir rambutnya. Bu Suster, kenapa rambut Fatan berjatuhan? Wajah anak itu terlihat sedih. Enggak apa-apa, nak. Ini efek samping kemo Fatan. Jawab suster itu tersenyum. Tapi ini kan banyak, Bu Suster. Fata mengumpulkan rambut yang berjatuhan di ranjang ke dalam tangannya. Bulan tak bisa menahan air mata yang memaksa menerobos turun. Ia sangat sakit melihat Fatan seperti itu. Adiknya masih terluka kecil, tapi sudah sangat menderita menahan rasa sakit. Bu Widya yang melihat Bulan rapuh kembali memeluknya. Tenanglah, nak. Doakan adikmu segera sembuh. Aku yakin Fatan lebih kuat dari Sekar. Tukas Bu Widya memberi dorongan semangat. Tapi aku tidak tega, Bu. Bagaimana jika Fatan tidak kuat, Bu? Bulan tidak mau berharap banyak. Tidak, jangan berpikir begitu. Tuhan itu Maha Esa. Keajaiban akan diberikan pada siapapun.
yang dikehendakinya, walau itu tidak mungkin dalam nalar manusia. Episode 25. Bulan berusaha tegar. Ia tidak ingin menunjukkan betapa lemahnya dirinya sekarang. Keduanya segera masuk dan disambut sukacita oleh Fatan. "Kakak, aku sudah menunggu dari tadi," kicau Fatan. Wajah itu begitu bahagia. Tidak ada sedikit pun tergambar perasaan sedih di sana. "Kakak juga, sayang." Bulan memeluk Fatan dengan erat. Ingin sekali ia tidak menangis, tapi air matanya tak mampu untuk ia bendung. "Kak, Fatan mau pulang. Bosan lama ada di sini." "Kak, Fatan ingin terus bersama kakak," mohonnya, menggoyang-goyangkan lengan Bulan. Bulan terenyuh. Ia juga inginkan hal yang sama, tapi keadaan Fatan tidak memungkinkan untuk sekarang ini. "Iya, Dek. Fatan sabar dulu ya. Besok kan Fatan kemo lagi. Nanti setelah Fatan semakin sehat, baru deh kita pulang. Terus kita main bareng ya," ujarnya memberi pengertian. Raut wajah Fatan seketika berubah. Ia sedih karena keinginannya untuk pulang belum juga terkabul. "Berapa lama, Kak?" Fatan memastikan. Berapa ya?" Bulan pura-pura berpikir. 2 hari lah palingan," menunjukkan jarinya. "Baiklah, Fatan akan menunggu, Kak," jawab Fatan lesu. "Ini siapa, Kak?" melirik pada Bu Widya. Bu Widya mengelurkan tangan. "Oh iya, kenalin saya Tante Widya. Salim sama Tante," titah Bulan penuh kasih. Fatan menurut dan menyambut tangan Bu Widya lalu menciumnya penuh takzim. "Fatan cepat sehat ya." Kelihatannya Fatan anak yang tangguh, tukas Bu Widya. "Iya, Tante. Fatan juga juara sekolah loh," jawab Bulan. "Iya, tapi sudah 2 minggu lebih Fatan enggak berangkat," sahut Fatan murung. "Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah sembuh kan, Fatan bisa sekolah lagi." Bu Widya merangkul tubuh ringkih anak tersebut. "Iya, Tante, makasih doanya." Tetap saja ia tidak bisa menutupi kesedihan hatinya. Anak seusia Fatan harusnya masih sibuk belajar dan bermain, tapi justru ia harus menderita di rumah sakit. "Baiklah kalau begitu. Tante pamit dulu ya. Tante ada urusan sebentar." Bu Widya mengusap-usap rambut Fatan. Namun mereka saling tatap saat rambut tersebut menempel cukup banyak di tangan Bu Widya. "Oh iya, Tante punya obat penyubur rambut. Nanti Tante kasih buat Fatan ya," katanya beralasan. "Makasih, Tante. Rambut Fatan sekarang sudah rontok ya. Mungkin karena Fatan jarang keramas. Hehehe." Ketawanya begitu renyah semakin mengiris perasaan Bulan. Kedua orang itu mengangguk penuh haru dan berharap masa itu bisa segera dilewati. Bu Widya tidak sanggup berlama-lama. Kejadian serupa juga pernah dialami Sekar dan itu sangat menyakiti perasaannya. "Bulan, ibu pergi dulu." Bu Widya meninggalkan mereka sambil meneteskan air matanya yang sejak tadi tertahan. "Dia baik ya, Kak," kata Fatan. Bulan mengangguk dan kembali memeluk Fatan. "Oh iya, maaf ya, Dek. Kakak juga harus bekerja supaya dapat uang," bohong Bulan. "Iya, Kak. Cari yang banyak ya, supaya Fatan bisa cepat pulang," jawab Fatan polos. "Tentu saja. Kakak nggak sabar nunggu momen itu tiba." Puas memeluk dan mencium Fatan, Bulan yang melihat hari makin siang kembali ke rumah dan segera memasak makanan kesukaan angkasa. Tidak ada orang, sepertinya Pak Dewo dan Bu Arumi sedang keluar. Cukup cepat memasak. Bulan menyiapkan rantang kembang-kembang yang Bu Widya maksud. Untung Bu Arumi memiliki rantang serupa dengan milik Sekar.
Di kantor, Angkasa baru saja selesai rapat bersama dua koleganya dari luar negeri. Itu artinya pesta untuk ultah Sekar benar-benar terrealisasi. Mereka saling berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian kontrak kerjasama. Terima kasih. Anda sudah mau bekerja sama dengan perusahaan tembakau kami, ujar Pak Karden. Sama-sama, Pak. Sayalah yang beruntung mendapat kolega seperti Bapak, jawab Angkasa. Iya ya, hari sudah siang. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Oke, santai saja. Angkasa benar-benar merasa girang. Akhirnya semua berjalan sesuai harapan. Yes, tunggu aku Sekar. Pesta itu akan sangat meriah untukmu, gumam Angkasa. Selamanya bos, Anda luar biasa, kata Bayu, yang juga ikut merasakan atmosfernya. Itu karena kau bisa kuandalkan. Baik, ayo keluar. Aku tidak sabar menunggu istriku datang, ujar Angkasa mengundang tatapan aneh pada diri Bayu. Apa, bos Angkasa sudah sinting ya? Bukannya Bu Sekar sudah meninggal? Plok, Angkasa memukul pundaknya. Ayo, ngelamun aja kerjanya, ciber Angkasa. Oh, oke bos. Bayu tak berhenti berpikir buruk, diam-diam melirik Angkasa yang sejak tadi senyum-senyum sendiri. Tuh kan, gila beneran. Wah, hati-hati nih, takut ikutan kesambet entar. Bayu menjaga jarak. Angkasa rupanya menyadari itu. Hei, kenapa kau jauh-jauh? Sini aku punya tugas untukmu, sergah Angkasa. Aduh, malah disuruh mendekat lagi. Habislah aku dicekiknya nanti. Kenapa bos? Bayu merapat. Tolong belikan aku satu ikat bunga mawar sekarang juga. Ini uangnya. Angkasa menyerahkan satu lembar uang merah. Pak, pacar bos mau datang. Niatnya mencari tahu. Pacar, palamu peang. Apa kau tidak dengar kataku tadi? Sekarang bukan lagi pacar, tapi istri. Rutuk Angkasa. Marah disertai lontotan lucu. Iya bos, saya pergi dulu. Bayu berlari kecil menjauhi Angkasa. Ia takut jika bosnya itu sudah gila level tinggi. Yang dimaksud bos Angkasa itu Bu Sekar, bukannya? Perasaan dia belum menikah lagi deh. Kenapa Pak Dewo nggak bawa bos Angkasa ke psikiater aja sih? Takutnya nyelakain orang entar. Dalam langkahnya menuju lobi, Bayu tertegun kaku saat melihat seorang perempuan mirip Sekar turun dari taksi. Kaki bergetar hebat sedang keningnya langsung berkeringat dingin. Itu jelmaan ya? Jangan-jangan Bu Sekar marah nih sama aku gara-gara ngatain bos. Seorang pegawai perempuan yang sejak tadi memanggil namanya geram dan mencubit dadanya. Aduh, Siska, sakit tahu? Peginya meringis kesakitan. Habis Pak Bayu tuli, dipanggilin dari tadi diam aja kayak orang kesambet. Omel Siska. Tadi aku lihat. Tunjuknya ke arah yang dimaksud akan tetapi perempuan tersebut sudah tidak ada. Siapa sih Pak? Siska memeriksa sekitaran tidak melihat siapapun yang membuatnya merasa aneh. Pak Bayu sakit ya, sindir Siska. Apaan sih? Enak saja. Ya sudahlah kalau aku pergi dulu. Bulu kuduk Bayu seakan berdiri. Sesekali menoleh ke tempat di mana Sekar telah menghilang. Bayu bergidik ngeri. Bulan sudah memasuki bagian dalam kantor. Ia bertemu dengan banyak orang, tapi sepertinya semua orang mengacukan kehadirannya di sana. Wah, kantornya besar juga ternyata. Bulan menyisir setiap lorong.
Ia mengagumi keindahan setiap sendi ruangan yang dilaluinya. Oh iya, kantor angkasa di mana sih? Aku tanya dulu deh. Bulan mencari seseorang yang bisa dimintai jawaban. Permisi, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Jawab sekretaris itu Judas. Dia sibuk mengetik-ngetik sesuatu di depan laptop. Ruangan Pak Angkasa di mana ya? Tanyanya sopan. Itu lurus saja belok ke kiri. Jawabnya asal lagi-lagi tidak menoleh. Makasih Bu. Meski tidak suka cara penyambutannya, Bulan mengabaikan perempuan itu. Tujuan utamanya adalah menemui sang suami. Tok, tok, tok. Masuk. Jawab dari dalam. Bulan mendorong kenop pintu dan melihat Angkasa sibuk membaca laporan. Apa semua orang sesibuk itu hingga tak sempat menoleh sebentar saja. Bulan meletakkan rantang nasi di meja dan menghampiri Angkasa. Cup, satu kecupan mendarat. Sibuk banget ya.